Hai guys, kembali lagi dengan gua di channel CPF Cerpen Film. Tanpa panjang lebar, sebelum nonton jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya. Kalau sudah, monggo masuk ke intro. Film dimulai dengan seorang remaja yang bernama Dani. Ia baru pulang dari kuliahnya di Universitas Probolinggo. Sesampai di rumah Dani disambut ayahnya. Namun di sini Dani terlihat tidak begitu menyukai ayahnya tersebut. Dikarenakan dulu ayahnya menikah lagi dengan seorang yang tidak ia sukai. Namun sekarang ia sudah bercerai dengannya tahun lalu. Ketika ia duduk manis sambil merokok santai, tiba-tiba ia melihat seorang wanita yang sedang menjemur pakaian di belakang rumahnya. Penasaran dengan wanita itu, Dani mengikutinya dan memandanginya dari kejauhan. Lalu datang ayahnya dan memberitahu kepada Dani bahwasanya dia adalah pembantu di rumahnya ketika ayahnya mulai pergi bekerja. Ayahnya pun mengenalkannya kepada Dani. Sebut saja wanita itu Maryam. Sesudah mengenalkannya, ayahnya pun berangkat pergi ke kantornya. Di sana Dani berbincang-bincang dengannya. Dan tidak lama kemudian Dani ngambek dengan pertanyaan Maryam dikarenakan Maryam menanyakan tentang ibunya. Maryam heran kenapa Dani ngambek dengan pertanyaan itu. Maryam pun meminta maaf kepada Dani namun ia tidak berkata apa-apa dan pergi keluar rumah dengan membawa kamera untuk menghilangkan kekesalannya. Dan tak berselang lama Dani pun pulang dan Dani sendiri yang meminta maaf kepada Maryam atas sikapnya tadi. Keesokan harinya datang seorang wanita yang bernama Sibat datang menghampiri Dani yang sedang mengambil foto. Lalu ia pun mengajak Dani berkenalan dan mengajak Dani ke rumahnya untuk berkuik-kuik dengannya. Di saat bersamaan terlihat Maryam yang bersepeda menuju arah rumahnya Dani. Di sini Dani tidak mau ke rumahnya Sibat dan pergi meninggalkannya begitu saja. Sesampai di rumah secara kebetulan Dani melihat Maryam sedang nyaman berjemur. Dan ia pun tidak lupa untuk memotretnya. Maryam bertanya kepada Dani tentang siapa wanita yang bersama Dani tadi. Dani pun menjawab kalau wanita itu bukan siapa-siapa. Dan Dani bilang kalau dia bertemu dia hari ini saja. Hari ke hari Dani dan Maryam sudah mulai akrab satu sama lain. Dani pun bilang terang-terangan kalau ia merasa nyaman kalau mengobrol dengannya. Maryam tersipu malu mendengar perkataan Dani. Tidak lama kemudian Dani ngambek lagi dan lagi. Dikarenakan Maryam menanyakan kapan ia akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-17. Maryam pun mengikutinya untuk meminta maaf kepadanya. Namun Dani bilang kalau ia tidak salah. Ia marah dan sedih dikarenakan ia tidak mau merayakan ulang tahunnya yang bersamaan atas meninggalnya ibunya. Di sini Dani balik bertanya kepada Maryam apakah dia sudah berkeluarga. Maryam pun menjawab kalau ia pernah berkeluarga namun putus di tengah jalan. Dikarenakan Maryam marah pada suaminya yang lalai menjaga anaknya. Karena kelalaiannya tersebut menyebabkan anaknya kecelakaan dan meninggal dunia. Sampai Maryam pun menceraikannya dan tidak mau bertemu dengannya lagi. Dani pun ikut prihatin dengan apa yang ia alami dalam kehidupannya itu. Lalu datang ayahnya dan memberitahu kalau selama 3 hari ia akan pergi keluar kota untuk bertemu dengan klien. Ayahnya Dani pun menyuruh Maryam untuk menemani Dani selama ia pergi keluar kota. Lalu Maryam pun mengiyakan semua permintaan ayahnya Dani. Ketika malam tiba, secara tidak sengaja Dani melihat paha kinclongnya Maryam ketika mereka sedang asik menonton sinetron Indonesia. Dani dari sudah mulai merangsang namun Dani bisa menahannya. Singkat cerita keesokan harinya Maryam kedatangan tamu. Yang mana tamu tersebut adalah mantan suami Maryam yang ia ceritakan ke Dani. Inti dari kedatangan mantan suaminya itu ialah untuk mengajak Maryam untuk memperbaiki hubungan yang dulu sempat kacau balau. Namun si Maryam tidak mau dengan permintaan mantan suaminya itu. Karena Maryam merasa nyaman dengan kesendiriannya. Mendengar jawabannya itu, mantan suaminya langsung pamit dan pergi dari sana. Di dapur Maryam menceritakan tentang mantan suaminya yang datang tadi pagi. Namun Dani menjawabnya kalau ia sudah tahu semuanya. Karena ia tidak sengaja mendengar semua percakapan Maryam dengan mantannya. Di sini Dani berubah pikiran dan berkata jika ia akan merayakan hari ulang tahunnya. Asalkan Maryam memberikan kado ulang tahun untuknya. Lalu ia menanyakan kado apa yang Dani suka. Kemudian Dani pun menjawab kalau ia mau hadiah Maryam untuk jadi kekasihnya.
Mendengar perkataan itu Maryam mengira kalau Dani hanya bercanda. Akan tetapi Dani benar-benar berkata yang sejujurnya dari dalam hati. Maryam pun diam 1000 bahasa dan menempeleng Dani. Namun di sini Dani tidak menyerah. Ia terus mencurahkan semua isi hatinya kepada Dani. Hingga akhirnya Maryam pun klepek-klepek dan menyuruh Dani untuk memeluknya. Dani pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Di situ tangan Dani langsung beraksi ke gunung Merapinya Maryam. Dan tidak lama kemudian Dani pun melakukan adegan pencipokan. Sejak saat itu mereka tidak lagi malu-malu untuk bermesraan kapanpun dan dimanapun. Tiba-tiba ayahnya Dani pulang dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Dani. Tidak lupa pula ia memberikan kado untuknya. Di sini ayahnya juga mengajak Dani untuk merayakan ulang tahunnya dengan makan malam bersama. Dani sebenarnya tidak mau menerima ajakan ayahnya itu dan ingin menghabiskan waktunya bersama Maryam. Namun dengan nasihat Maryam ia pun mau pergi dengan ayahnya. Dan Maryam berjanji kepada Dani akan memberikan serabi lempit miliknya kalau ia sudah berdamai dengan ayahnya. Mendengar hal itu Dani pun langsung tancap gas dan segera makan malam dengan ayahnya. Mereka pun juga mulai akrab lagi seperti dahulu. Keesokan harinya, di sini Dani langsung menagih janji Maryam yang ia janjikan kemarin. Dani mengajak Maryam bermesraan di bawah pohon layaknya suami istri. Mereka tidak malu meskipun umurnya beda jauh. Di sini Maryam mulai sakne dan mengajak Dani untuk pulang ke rumahnya. Dani pun membuka baju hingga membuat Maryam tidak sabar untuk menjilat pisangnya berondong, dan akhirnya terjadilah percocok tanaman yang sangat subur. Keesokan harinya Dani mendapat panggilan dari Universitas Probolinggo untuk kembali aktif belajar lagi. Sebenarnya Dani ingin mengajak Maryam ikut dengannya. Namun Maryam berjanji akan setia menunggu Dani sampai masa kuliahnya selesai. Tidak lupa pula Dani memberikan salam perpisahan yang mantap. Dan kemudian Dani pun berangkat dan meninggalkan Maryam. 3 bulan kemudian terlihat Maryam yang sedang menjemur pakaian sambil memegang perutnya yang sedang hamil dari Dani. Di sini Maryam yakin suatu saat Dani akan kembali dan menepati janjinya untuk menikahinya jika sudah selesai kuliah. Film pun selesai. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe, agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film selanjutnya. Sekian terima kasih.